Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa Anda semua tetap bersukacita dalam kondisi yang baik dan terus bersemangat untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, pada hari Natal ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru menyampaikan selamat hari Natal, selamat bersukacita pada saudaraku semua. Saya akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Terang Ilahi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih-Mu yang membawa kami bersekutu bersama saat ini untuk merenungkan akan makna kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin belajar tentang kasih-Mu yang membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang ilahi. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar pesan dari renungan ini benar-benar mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru. Biarlah cahaya-Mu mengusir segala kegelapan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah hiruk pikuk dunia yang seringkali terasa begitu melelahkan, terutama bagi batin kita ini, kita terkadang seringkali terjebak dalam suatu lorong kegelapan yang terasa begitu sunyi. Kegelapan ini bukan sekedar tentang ketiadaan cahaya fisik, melainkan suatu gambaran dari rasa cemas, dari rasa kekecewaan, dari dosa, dan hilangnya arah tujuan hidup kita ini. Seringkali kemudian kita bertanya dalam hati kita, kapan fajar menyingsing akan tiba? Adakah harapan di balik semua beban kehidupan yang tidak mudah ini? Namun, kabar baik dari firman Tuhan yang menyapa kita dengan sebuah janji yang pasti. Terang itu telah datang. Firman Tuhan bukanlah sekedar suatu tradisi yang dalam menjalani hari-hari kita yang penuh dengan gemerlap dunia, melainkan suatu peristiwa yang agung di mana Allah senantiasa mau melawat segenap umatnya. Kehadiran Yesus Kristus di dunia ini adalah suatu pancaran terang ilahi yang menembus kegelapan paling pekat sekalipun. Hari ini kita diundang untuk tidak lagi terpaku pada kegelapan masa lalu atau ketakutan akan hari esok, ketakutan akan masa depan. Melalui renungan ini, mari kita membuka hati kita agar sinar kasih Tuhan itu masuk, memulihkan jiwa kita yang patah, menuntun langkah kita untuk dapat keluar dari segala kegelapan menuju hidup yang penuh dengan harapan dan juga kedamaian yang sejati. Mari kita baca firman Tuhan pada Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku, setiap kali bulan Desember tiba, mata kita dimanjakan oleh dengan berbagai macam ornamental tentang hiasan Natal, tentang gemerlap lampu, warna-warni. Di pusat perbelanjaan, di jalan-jalan protokol, hingga di teras rumah warga, lampu Natal itu senantiasa berpendar dengan indah. Namun di balik semua estetika visual itu,
Natal sebenarnya berbicara tentang sebuah kontras yang sangat tajam, yaitu peralihan dari kegelapan yang pekat menuju terang yang abadi. Nats dari Nabi Yesaya yang kita baca ini ditulis dalam konteks sejarah yang penuh penderitaan. Waktu itu bangsa Israel sedang berada di bawah ancaman penjajah, mengalami suatu kemerosotan moral dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kegelapan bukan sekedar hiasan tentang malam hari, melainkan suatu gambaran tentang keputusasaan, tentang ketakutan, masa depan yang tidak pasti, dan juga tentang belenggu dosa yang membuat mereka menjadi kehilangan arah dalam menjalani hidup. Saat ini, marilah kita memahami apa yang dimaksud dengan kegelapan dalam hidup kita. Sebelum kita benar-benar mensyukuri datangnya terang, kita perlu jujur mengakui adanya kegelapan dalam hidup kita. Dalam kehidupan di dunia modern saat ini, kegelapan seringkali hadir dalam bentuk yang begitu halus, namun tetap mematikan. Yang pertama, kegelapan ketidakpastian. Perasaan cemas tentang hari esok, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang menurun misalnya. Yang kedua, kegelapan hubungan. Luka hati akibat pengkhianatan, akibat kesepian di tengah keramaian sekalipun, atau ada keretakan dalam keluarga. Dan yang ketiga, kegelapan dosa. Kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan, rasa bersalah yang terus menghantui hidup. Atau ada kehampaan jiwa meskipun secara materi orang itu sedang dalam kecukupan. Berjalan di dalam kegelapan berarti kita tidak tahu kemana kaki kita harus melangkah dalam menjalani hidup ini. Kita ini secara tidak sadar atau juga mungkin beberapa orang menyadari bahwa perjalanannya itu sedang menabrak suatu tembok persoalan. Terjatuh dalam lubang kesalahan yang sama dan merasa lelah karena tidak menemukan jalan keluar atau solusi dari segala persoalan yang sedang menghimpit hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi inilah janji dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 menjadi suatu oase di tengah kehidupan yang sedang kering. Suatu hal yang memberi harapan yang baru. Terang itu telah datang. Ini bukan sekedar lilin, tapi sang matahari kehidupan. Yesaya menubuatkan bahwa sebuah terang yang besar akan datang. Nubuatan ini kemudian digenapi ratusan tahun kemudian di sebuah palungan di Bethlehem. Yesus Kristus tidak datang membawa obor atau lilin yang bisa padam. Yesus Kristus datang sebagai terang dunia. Mengapa kedatangan Yesus disebut sebagai terang ilahi? Terang yang menyingkapkan suatu kebenaran saat ruangan gelap. Kita tidak tahu betapa kotornya lantai atau betapa berantakan isi kamar saat ruangan itu dalam kegelapan. Tetapi saat terang Kristus masuk ke dalam hati kita, dalam hidup kita, terang itu menunjukkan suatu kondisi kita yang sebenarnya. Bahwa kita ini orang yang berdosa dan kita ini butuh juru selamat. Namun hebatnya Tuhan itu,
Ia tidak menyingkapkan dosa kita untuk mempermalukan kita, melainkan untuk membersihkan hidup kita. Terang yang memberi arah. Ini berbicara tentang navigasi. Yesus berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Di tengah dunia yang penuh dengan standar moral yang abu-abu, maka firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dalam melangkah menjalani kehidupan sehari-hari. Terang itu memberikan suatu kehangatan, dan kegelapan biasanya identik dengan hal yang dingin. Terang Kristus itu membawa kehangatan tentang kasih Bapa pada hidup kita. Saat kita merasa dunia itu begitu dingin, begitu kejam, maka kehadiran terang Tuhan memberikan rasa aman, rasa damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Saudaraku, Natal bukan hanya tentang merayakan suatu peristiwa 2000 tahun yang lampau. Natal adalah peristiwa hari ini. Jika terang itu telah datang, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membuka jendela hati kita agar terang itu masuk menyinari hidup kita? Seringkali kita masih memilih untuk mendekam di pojok sudut ruangan yang gelap karena kita merasa tidak layak. Karena kita memang atau mungkin sudah terbiasa dengan kegelapan tersebut. Namun pesan Natal saat ini sangatlah jelas. Terang itu sudah bersinar atasmu. Anda tidak perlu mencari terang itu dengan kekuatan Anda sendiri. Anda hanya perlu melangkah keluar dari persembunyian Anda dan kemudian membiarkan cahaya Tuhan itu menyentuh hidupmu yang paling terdalam sekalipun. Setelah kita menerima terang itu, ada suatu tanggung jawab yang menyertainya atas hidup kita ini. Kita dipanggil untuk menjadi suatu pemantul cahaya bagi Kristus, bagi dunia di sekitar kita ini. Bagaimana caranya? Suatu hidup yang memantulkan terang Kristus. Yang pertama, menjadi terang lewat pengampunan. Di tengah dunia yang penuh dengan dendam, gigi diganti gigi misalnya, maka pengampunan adalah suatu cahaya yang paling terang. Yang kedua, menjadi terang lewat kepedulian, membantu mereka yang sedang mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya, baik itu kita dukung secara finansial, kita dukung dengan perhatian kita dukung dengan tenaga kita, maupun kita dukung dengan sekedar memberi support untuk mereka bisa bangkit kembali. Yang ketiga, menjadi terang lewat integritas, berani jujur dan berani benar di tengah lingkungan orang-orang dunia yang penuh dengan kompromi, penuh dengan egoisme. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saat ini Anda merasa sedang berada di negeri kekelaman, mungkin karena beban hidup yang terasa begitu berat atau rasa hampa yang tidak kunjung hilang dari hidup kita, ingatlah pesan dari Nabi Yesaya ini. Terang itu tidak akan datang, tetapi terang itu sudah datang. Hari Natal adalah pengingat bahwa Allah tidak membiarkan kita meraba-raba dalam kegelapan.
Tuhan sendiri turun tangan menjadi manusia untuk menjemput kita. Kegelapan mungkin masih ada di dunia ini, tetapi kegelapan itu tidak akan pernah bisa menguasai terang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Selama kita melekat pada sumber terang itu, yaitu Allah Bapa kita melalui keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rayakan Natal kali ini dengan suatu komitmen yang baru. Mari kita tinggalkan kegelapan masa lalu, tentang kepahitan yang sudah berlalu, tentang kekhawatiran yang sebenarnya tidak berguna sama sekali dalam hidup ini. Mari kita berjalan dengan kepala yang tegak, karena di atas kita ada terang ilahi yang telah bersinar dengan penuh kemuliaan Tuhan. Selamat Natal saudaraku, biarlah terang kasih Kristus menyinari setiap sudut hati kita dan juga rumah tangga kita untuk sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Di saat teduh ini kami merenungkan janji-Mu dalam renungan ini. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau, hidup kami seringkali berjalan dalam kegelapan dosa, penuh kekhawatiran dan bahkan seringkali penuh keputusasaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami tinggal di dalam kekelaman. Melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Terang Dunia, cahaya Engkau yang besar telah terbit dan menyinari hidup kami. Di momen Natal ini biarlah terang ilahi-Mu mengusir setiap kegelapan di hati kami dan memberikan suatu pengharapan yang baru. Mampukan kami untuk tidak hanya menerima terang itu, tetapi juga memancarkan kepada sesama yang masih hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Kiranya damai sejahtera Natal senantiasa bernaung di dalam rumah tangga dan pelayanan kami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini
sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk engkau dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.